Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan tugas OR2, yaitu tentang penentuan jalur kritis. Kelompok kami akan menentukan jalur kritis untuk proyek pembangunan jalan. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Antonius Nugroho Widodo dengan NIM terakhir 1128. Lalu yang kedua Diki Setiawan dengan NIM terakhir 1126. Lalu yang ketiga Qatar Aliyubi dengan NIM terakhir 1037. Dan yang keempat Muhammad Bibarokati Warin dengan NIM terakhir 1084. Latar belakang dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk menyusun perencanaan jaringan pada proyek pembangunan jalan raya dan penentuan jalur kritis dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu sehingga dapat diperoleh periode penyelesaian proyek yang optimal. Metode yang digunakan adalah metode jalur kritis atau Critical Path Method atau CPM. Ini merupakan tabel deskripsi dan durasi pengerjaannya. Di tabel ini terdapat aktivitas, kode, waktu atau hari, dan kegiatan yang mendahulunya. Setelah mengetahui deskripsi dan durasi pengerjaannya, kemudian dibuatkan diagram. Di bawah ini merupakan diagram dari tabel di samping. Aktivitas yang pertama yaitu penyiapan badan jalan dengan kode A dengan waktu pengerjaan 7 hari. Dan kegiatan yang mendahulunya yaitu tidak ada. Lalu aktivitas yang kedua, geotekstil separator kelas 1 dengan kode B dengan waktu 49 hari dan kegiatan yang mendahulunya yaitu A. Lalu yang ketiga, timbunan pilihan dari sumber galian. Kodenya C dengan waktu 56 hari dan kegiatan yang mendahulunya yaitu tidak ada. Lalu yang keempat, timbunan biasa dari sumber galian dan kode D dengan waktu 21 hari dan kegiatan yang mendahulunya yaitu B dan C. Lalu aktivitas yang kelima, lapis fondasi agregat kelas A dengan kode E dengan waktu 35 hari dan kegiatan yang mendahulunya yaitu D. Lalu aktivitas yang keenam, lapis resap pengikat aspal cair atau emulsi dengan kode F dengan waktu pengerjaan 7 hari dan kegiatan yang mendahulunya yaitu E. 7. Laston lapis antara AC sampai BC dengan kode aktivitas G, waktu pengerjaan 14 hari dan kegiatan yang mendahulunya yaitu E. Lalu aktivitas yang ke-8, Laston lapis aus antara AC sampai WC dan kode aktivitas H dan waktu pengerjaan selama 21 hari dan kegiatan yang mendahulunya yaitu F dan G. Lalu aktivitas yang ke-9 yaitu lapis perekat aspal cair atau emulsi dengan kode I dan waktu pengerjaan 28 hari dan kegiatan yang mendahulunya yaitu F dan G. Lalu yang aktivitas 10 yaitu lapis fondasi agregat kelas S dan kode J dengan pengerjaan 14 hari dan kegiatan yang mendahulunya H dan I. Dan yang terakhir aktivitasnya itu marka jalan terpom plastik dan kode K, waktu pengerjaan selama 7 hari dan kegiatan yang mendahului yaitu J. Ya, baik, di sini selanjutnya kita akan memasukkan waktu-waktunya. Untuk mengetahui mana jalur kritis dan mana jalur non kritisnya, sebelum lanjut memasukkan waktunya, kita harus tahu dahulu apa itu WMC dan WSC. WMC yaitu waktu mulai cepat dan WSC yaitu waktu selesai cepat. Nah, di sini untuk aktivitas A waktunya kan 7 hari. Dan untuk kegiatan pertama itu 0. Karena untuk setiap kegiatan pasti kan dimulai di hari ke-0. Jadi
0 ini yaitu WMC-nya, dan untuk WSC-nya untuk kegiatan 1 dan 2 yaitu 0 ditambah 7. Jadi WSC-nya yaitu 7. Terus lanjut untuk kegiatan ketiga yaitu di sini kan kegiatan ketiga itu bisa dimulai bersamaan dengan kegiatan A yaitu di hari ke-0. Jadi untuk kegiatan ketiga yaitu WMC-nya 0 dan WSC-nya 56. Jadi 0 ditambah 56 yaitu 56. Terus lanjut untuk kegiatan keempat. Nah, karena untuk kegiatan keempat ini bisa dimulai setelah aktivitas B dan C selesai. Nah, di sini kebetulan untuk aktivitas B itu selesai di hari ke-56 dan untuk aktivitas C selesai di hari ke-56 juga. Jadi bisa langsung lanjut ke kegiatan keempat, yaitu 56 ditambah aktivitas keempat yaitu 21 jadi 77. Selanjutnya lanjut untuk kegiatan kelima. Untuk kegiatan kelima yaitu WMC-nya 77 dan aktivitas E-nya itu 35. Jadi 77 tambah 35 yaitu 112. Dan untuk kegiatan keenam 112 ditambah 7 yaitu 119. Jadi WSC-nya yaitu 119 untuk kegiatan ke-6, dan untuk kegiatan ke-7 di sini 112 ditambah 14 yaitu 126. Selanjutnya untuk kegiatan ke-8 yaitu aktivitasnya itu 21 hari. Jadi untuk kegiatan ke-8-nya yaitu 119 ditambah 21 hari, jadi WSC-nya itu 140. Dan untuk kegiatan I waktunya itu 28 hari. Jadi 126 ditambah 28 yaitu 154 hari. Nah, selanjutnya itu kegiatan ke-10 atau aktivitas C. Nah, di sini kan kita akan menggunakan WSC yang mana? Karena untuk aktivitas C ini kan bisa dilakukan setelah aktivitas H dan I selesai. Nah, di sini untuk aktivitas H itu selesai di hari ke-140 dan untuk aktivitas I selesai di hari ke-154. Nah, kalau secara logika kan kita akan menggunakan yang aktivitas H yaitu 140. Tapi apakah benar pakai yang H? Karena jika pakai yang H itu kan 140 ditambah 14 itu 154. Nah, sedangkan untuk aktivitas itu baru bisa selesai di hari ke-154. Jadi kita baru bisa memulai itu di hari ke-154. Jadi untuk kegiatan J-nya itu WMC-nya kita pakai yang aktivitas I yaitu 154 ditambah 14 jadi 168. Nah, selanjutnya untuk kegiatan ke-11 yaitu aktivitasnya 7 hari waktunya. Jadi 168 ditambah 7 sama dengan 175. Jadi untuk WSC-nya kegiatan K itu selesai di hari ke-175. Baik, selanjutnya yaitu waktu kejadian lambat. Nah, jika tadi waktu kejadian cepat itu dimulai dari depan, maka waktu kejadian lambat itu dimulai dari belakang dan dia dikurangi ya. Jadi kejadian 11 itu 175 dikurangi 7, maka kejadian di J itu 168. Kemudian untuk kejadian H itu 168 dikurangi 14, maka dia 154.
Kemudian untuk kejadian I itu 168 dikurangi 14, maka hasilnya 154. Kemudian untuk kejadian F itu 154 dikurangi 21, maka hasilnya 133. Dan untuk kejadian G itu 154 dikurangi 28, maka hasilnya 126. Nah, di sini untuk mencari maka dia harus nilai yang paling lambat. Jika 133 dikurangi 7 hasilnya 126, tetapi jika kejadian G itu 126 dikurangi 14 hasilnya 112, maka yang dipilih adalah yang paling lambat, maka 112. Nah, kemudian kejadian E dikurangi kejadian D sebanyak 35, sehingga 112 dikurangi 35 yaitu 77. Nah, di sini kemudian kejadian B itu 77 dikurangi 49 hasilnya 28, dan kejadian C 77 dikurangi 21 hasilnya 56. Lalu kejadian B yaitu 28 dikurangi 7 hasilnya 21, sedangkan C itu 56 dikurangi 56 hasilnya 0. Nah, di sini kita bisa lihat jalur kritisnya yaitu A, C, D, E, G, I, J, K. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tabel jalur kritis. Kejadian 1, aktivitas A, waktu kejadian cepatnya 0, waktu kejadian lambatnya 0, itu termasuk ke dalam jalur kritis. Lalu kejadian 2, aktivitas B, waktu kejadian cepatnya 7, waktu kejadian lambatnya 28, itu tidak termasuk ke dalam jalur kritis. Kejadian 3, aktivitas C, waktu kejadian cepatnya 56 dan waktu kejadian lambatnya 56 juga, itu termasuk ke dalam jalur kritis. Yang keempat, aktivitas D, waktu kejadian cepatnya 77, waktu kejadian lambatnya 77 juga, itu termasuk ke dalam jalur kritis. Kejadian 5, aktivitas E, waktu kejadian cepatnya 112, waktu kejadian lambatnya juga 112, itu termasuk ke dalam jalur kritis. Kejadian 6, aktivitas F, waktu kejadian cepatnya 119, waktu kejadian lambatnya 133, itu tidak termasuk ke dalam jalur kritis. Selanjutnya, kejadian 7, aktivitas G, waktu kejadian cepatnya 126, waktu kejadian lambatnya 126 juga, itu termasuk ke dalam jalur kritis. Kejadian 8, aktivitas H, waktu kejadian cepatnya 140 dan waktu kejadian lambatnya 154, itu tidak termasuk ke dalam jalur kritis. Kejadian 9, aktivitas I, waktu kejadian cepatnya itu 154, waktu kejadian lambatnya 154 juga, itu termasuk ke dalam jalur kritis. Kejadian 10, aktivitas J, waktu kejadian cepatnya 168, waktu kejadian lambatnya 168 juga, itu termasuk ke dalam jalur kritis. Yang terakhir, kejadian 11, aktivitas K, waktu kejadian cepatnya 175, waktu kejadian lambatnya 175 juga, itu termasuk ke dalam jalur kritis. Jadi jalur kritisnya yaitu ada A, C, D, E, G, I, J, K, dan untuk jalur non kritisnya B, F, H. Selanjutnya saya akan membahas kesimpulan. Jadi kesimpulannya, hasil analisis ini menunjukkan bahwa terdapat rencang waktu yang optimal untuk pekerjaan proyek dengan jalur kritis pada aktivitas A, C, D, E, G, I, J, K. Berdasarkan temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode jalur kritis atau CPM untuk menjadwalkan proyek pembangunan jalan ini memiliki dampak yang besar terhadap durasi pengerjaan. Mungkin itu saja penjelasan mengenai penentuan jalur kritis untuk proyek pembangunan jalan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.